Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya senang kita bisa bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan Yesus sumber berkat. Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah keyakinan dari Rasul Paulus yang harus kita teladani, bahwa Allah adalah sumber berkat bagi kita yang percaya kepadanya. Tetapi saudaraku, dari Markus 8 ayat 14 sampai 21 ya, pada saat ini kita akan belajar saudaraku ya, tiga penghalang mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak memiliki iman yang dapat menerima berkat Tuhan Yesus. Walaupun mereka sesungguhnya saudaraku sudah berkali-kali bahkan puluhan kali mungkin lebih saudaraku melihat mujizat dan kuasa Tuhan Yesus dinyatakan di hadapan mata mereka sendiri saudaraku. Nah saudaraku, mari kita lihat ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita jangan seperti ini. Ada tiga penghalang yang membuat murid-murid Tuhan Yesus tidak memiliki iman yang dapat menerima berkat Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat. Padahal firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah saudaraku, mari kita lihat ya. Ada penghalang, ada tiga penghalang. Penghalang yang pertama saudaraku, murid-murid Yesus atau mereka masih dipengaruhi oleh ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Markus 8 ayat 14 sampai 16 mencatat, saudaraku, firman Tuhan berkata, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Mereka salah sangka terhadap Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, murid-murid ini masih dipengaruhi pikiran negatif ya. Tuhan Yesus menyebut dipengaruhi oleh ragi orang Farisi dan ragi Herodes yang memang pikiran negatif itu saudaraku yang ada dalam orang Farisi dan Herodes sangat jahat. Ini menggambarkan kejahatan yang bekerja perlahan-lahan dalam hati para murid, tetapi pasti saudaraku sebagaimana ragi yang bekerja dalam adonan roti. Nah saudaraku, karakter orang Farisi, karakter dari Herodes saudaraku, itu menghalangi kita orang-orang percaya untuk menerima janji Tuhan dan berkat Tuhan. Saudaraku, dalam perjanjian lama, dalam perjamuan Paskah saudaraku, itu memakai roti tidak beragi. Ini melambangkan kekudusan Tuhan ya, dalam Keluaran 12 ayat 15. Kamu makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, di hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Saudaraku, kalau kita selidiki, ragi di sini melambangkan suatu yang bercampur dengan dosa, dengan kenajisan, sesuatu yang tidak suci di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata orang yang seperti itu harus dilenyapkan, harus dimusnahkan, dibinasakan. Nah dalam Markus 5 ayat 15 saudaraku, ragi berarti kemunafikan saudaraku. Juga dicatat dalam Lukas 12 ayat 1, kekurang percayaan, ada iri hati. Ini terutama saudaraku dalam kenyataan di dalam dua golongan ini, yaitu orang Farisi dan Herodes yang senantiasa bertentangan dan melawan kebenaran Tuhan Yesus, melawan Tuhan Yesus sendiri. Mereka bersatu saudaraku dalam kejahatan untuk menentang Tuhan Yesus. Untuk suatu perbuatan yang jahat orang Farisi dan Herodes mau kompromi, mau kerjasama
Mereka menentang Tuhan Yesus, menunjukkan satu roh jahat, saudaraku, yang Tuhan Yesus umpamakan atau gambarkan sebagai ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, karakter ragi dari orang Farisi dan Herodes inilah yang dapat menghalangi, saudaraku, untuk kita menerima berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Ini harus disingkirkan, saudaraku, supaya berkat Tuhan jangan terhalang. Amin ya. Nah, saudaraku, yang kedua penghalang iman untuk menerima berkat Tuhan Yesus adalah kedegilan hati. Hatinya degil atau keras ya. Markus 8 ayat 17 berkata, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ya, yaitu mereka ngerasain Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Nah, saudaraku, Tuhan Yesus menyinggung mereka tuh, menegur murid-murid. Kedegilan hati membuat para murid tidak paham dan tidak mengerti, saudaraku, kata-kata Tuhan Yesus. Mereka juga tidak mengerti berkat-berkat Tuhan Yesus. Memang kita heran, saudaraku, ya, melihat murid-murid Yesus yang pikirannya sangat sempit, hatinya sangat sempit, otaknya sangat sempit. Otaknya dan hatinya tumpul, saudaraku, degil hatinya. Sehingga mereka tidak mengerti pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Hati-hati, saudara, jangan kita juga punya kedegilan hati, degil pikiran juga, saudaraku, ya, karena dikuasai oleh keduniawian, tidak berhikmat, sehingga kita susah mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, hati-hati dengan kedegilan hati, karena ini membuat kita tidak paham firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, saudaraku, yang sesungguhnya adalah sumber berkat bagi kita. Haleluya. Ya, singkirkan kedegilan hati, kekerasan hati, saudaraku, ya, yang sulit, membuat kita sulit mengerti dan menerima berkat Tuhan. Kebenaran yang ketiga, saudara, penghalang iman untuk menerima berkat Tuhan yang ketiga adalah karena mata dan telinga iman yang masih tertutup. Ya, ini murid-muridnya punya seperti itu, saudaraku. Markus 8 ayat 18 sampai 21 ya, agak panjang ini, berkata, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian mengingatkan, saudara, tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan roti, 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul yang penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab para murid, saudara, mulai ingat ya, 12 bakul katanya. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan kamu kumpulkan? Potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudaraku, mereka ditegur. Masih mempunyai pola hidup yang miskin, yang sempit, yang membuat mata dan telinga rohani tertutup, sehingga tidak bisa melihat mujizat Tuhan, tidak bisa mendengar kuasa firman Tuhan, mujizat Tuhan, membuat banyak orang merasa tidak menerima apa-apa dari janji Tuhan Yesus. Saudaraku, mata rohani kita, telinga rohani kita jangan tertutup, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, saudaraku. Pola hidup yang miskin, selalu dan terbiasanya mengenal kekurangan, kemelaratan, keinginan-keinginan saja untuk diberkati sepanjang hidup, tetapi tidak pernah mengalaminya karena mata rohani kita tertutup, telinga kita tertutup, sehingga kita tidak mengerti bahwa Allah sumber berkat, sumber mukjizat itu, saudaraku. Kita harus percaya seperti yang ditulis oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sumber berkat. Nah, saudaraku, tidak mengerti dan sadar betul bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah yang sudah memberikan berkat yang besar atau bakul yang besar, yaitu keselamatan dan penyertaannya, saudaraku, yang menjadikan kita anak Tuhan, anak-anak Allah. Ini yang membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Seperti murid-murid, mereka melihat Tuhan memberi makan 5.000 orang dari 5 roti sisa 12 bakul.
memberikan 4.000 orang makan dari 7 roti, sisanya 7 bakul. Saudaraku, tapi mereka tidak mengerti. Saudara, mari kita membuka hati, mari kita bertobat. Tinggalkan dosa yang menutupi kebenaran firman Tuhan. Kepahitan, kemarahan, kebencian, kemalasan, saudaraku. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita diberkati, saudara. Amin ya. Kita diberkati. Jadilah bapak, ibu, anak-anak yang baik, jemaat yang baik, hamba Tuhan yang baik, saudaraku. Supaya kita diberkati. Amin ya. Hilangkan setiap penghalang iman, saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran penghalang iman yang harus kita hindari supaya kita dapat menerima berkat dari Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat bagi kita ya. Seperti murid-muridnya terhalang tapi kita jangan ya. Apa yang menghalangi? Yang pertama, jangan dipengaruhi ragi orang Farisi atau ragi Herodes. Ini bicara dosa, saudara. Ragi melambangkan sesuatu yang bercampur dengan dosa, sesuatu yang tidak suci di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, singkirkan kedegilan hati, kekerasan hati, degil pikiran hati, susah diajar, keras kepala, ingin menang sendiri, saudaraku ya. Singkirkan itu menghalangi berkat Tuhan, saudaraku, karena kedegilan hati membuat kita sulit mengerti, ya, mengenal, menerima kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, penghalang iman untuk menerima berkat Tuhan adalah mata rohani yang tertutup, telinga rohani iman yang masih tertutup. Buka itu supaya kita mengerti firman Tuhan. Markus 8 ayat 15 berkata, lalu Yesus memperingatkan mereka atau para murid, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mau singkirkan setiap penghalang ragi orang Farisi, ragi Herodes, Tuhan. Kedegilan hati, telinga rohani, mata rohani yang tertutup. Kami mau terbuka kepada kebenaran firman-Mu, walaupun itu menegur, mengoreksi kami supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.